kenapa sih lu di tempat-tempat lain gitu ya? Iya, ada juga. Ada begitunya. Ada juga gitu. Gitu. Cuman jadi liar. Maksudnya kenapa ke tempat-tempat lain tuh karena slang sendiri. Betul. Waktu itu karena gue main itu tempat lain itu. Jadi waktu itu Ompai dikeluarin Ompai. Iya, kalau ngeliat surat yang dikasih ke gue sih itu dikeluarin. Gue dikirimin surat, gue baca. Ya sebenarnya waktu itu marah sih. Gue ludahin suratnya waktu itu. Anjing nih. Kan lu gimana lu? Iya sih. Gue marah, gue robek teman gue satu. Jangan dirobek, sini gue simpen. Lo tau surat itu sampai sekarang masih ada. Indra pun dalam posisi ngebantu mereka rekaman loh. Bongki malah salah satu yang ngasih saran. Karena gue berdua nggak bisa diatur, udah pecat aja tuh. Oh dia itu. Nah pas bertiga nih, ini kan udah bertiga nih, udah keluar nih. Ketemuan dong kalian. Iya, marah lah waktu itu. Langsung bikin lagi apa? Belum. Apa marah datang? Marah dulu, ya Indra nyari kok masalah nyamperin. Oh, iya. Ya, nggak cerita dia. Terus adalah orang-orang yang lawyer mau kompor-komporin, itu kayak gitu ya. Cuman kita males lah waktu itu. Iya. Itu titik terendah lu bukan? Kan kata lu tadi, sampai jual-jual barang, sampai ini, sampai itu. Berarti lu sampai minus lebih. Iya, sampai minus. Keadaan lu dikeluarin lagi. Iya. Itu deep banget dong buat lu. Bukan itu aja. Dan di industri tadi rekaman pun gue banyak akhirnya nggak percaya. Gue kan akhirnya ngerjain proyek, DP gue ambil, ya kan? Proyek yang gue kelarin waktu itu. Jadi blacklist semuanya kayak gue. Jadi itu titik paling gelapnya gue. Halo, ketemu saya lagi Ferdi Tahir di acara All You Can Hear bersama idola saya, Ompai. Halo. Thank you, Ompai. Thank you. Aduh, gue bisa main sini ke studionya Ompai pas Ompai lagi sebenarnya lagi istirahat karena tight banget sampai kemarin ya. Tadi malam ya, tadi malam. Enggak juga. Pas tadi malam. Nah, jadi akhirnya dapat jadwal di sini, dapat main pas lagi Ompai juga lagi santai. Ompai, gimana kabarnya? Baik, Fer. Alhamdulillah. Lu gimana, Fer? Makin baik. Gede lu. Naik makin Gue tahu dia dari mudanya dari kecil. Nah, jadi elemen itu ada sejarahnya nih. Elemen dulu yang masukin ke label, melawan ke label sampai bisa rekaman itu ini. Bapak ini. Ompai yang masukin, Ompai yang ngakalin gimana caranya, yang bikinin supaya lagunya gimana. Ompai. Enggak sih, gue cuma nawarin aja. Kebenaran kan gue suka di industri rekaman waktu itu. Iya. Tapi dalam kondisi masih berantakan gue tuh terakhir. Emang waktu itu masih? Masih berantakan, gue lagi hancur-hancur itu lagi mabok-mabok. Berantakan tapi masih jalan aja. Beredar. Nah akhirnya gue tawarin tuh, mau nggak? Ini ada band bagus nih. Udah. Jadi. Makanya nggak bisa lupa lah. Salah satu di sejarahnya Elemen ada Ompai di situ. Ompai jadi gini, banyak banget yang minta Ompai ada di podcast gue. Oh ya? DM, karena kan semua boleh DM, boleh minta request. Akhirnya alhamdulillah kesampaian, alhamdulillah yang udah minta Ompai sekarang udah ada. Pengen tahu nih Ompai, awalnya Ompai bisa jadi seperti sekarang, emang gimana sih Om? Dulu tuh lu tuh memang disuruh jadi pemusik sama keluarga apa? Apa lu tuh pembelot gitu? Iya, gue kan Batak gitu. Jadi budaya musik tuh dari kecil memang udah biasa gitu. Keluarga musik. Enggak, sebenarnya almarhum bokap gue tuh pekerja sih. Ya, nggak ada nyokap juga enggak. Tapi paman-paman gue, itu penyanyi grup Batak itu. Dari memang situ. Kur tuh pecah-pecah Domisol itu kan. Domisol kan. Oh, gitu kan Domisol kan jadi Batak. Iya, 135. Batak banget. Udah terbiasa ya sama itu berarti. Iya, jadi dari kecil gue sering lihat mereka dan sebenarnya gue belajar juga dari mereka lah soal gitar gitu. Oke. Awalnya sebenarnya gue fokusnya sebenarnya nyanyi. Lu tuh nyanyi asli? Nyanyi dulu. Jadi gue mau didanain nyokap gue nyanyi lagu-lagu Batak tapi. Oh, lagu Batak. Sempat rekaman? Iya. Enggak sempat. Oh, enggak sempat. Akhirnya masuk puber.
pecah suara gua. Pecah suara. Dari situ gua akhirnya. Oke. Jadi sebenarnya keluarga pengen lu nyanyi. Iya, sebenarnya penyanyi. Lagu-lagu Jadi ada apa? satu lagu. Ada satu lagu selalu kalau gue nyanyiin, ini belum pernah cerita di mana-mana nih. Ini sebenarnya vokal juga sih. Satu lagu, kalau gue nyanyi lagu tuh, isi lagu tuh lagu Batak, tapi tentang anak yang ditinggal orang tuanya gitu, waktu kecil. Lagunya siapa? Lagu orang. Oh, lagu orang. Kalau gue nyanyiin tuh di depan orang-orang gitu, sembari gue nyanyi sedih-sedih gitu, dapat duit kan nangis. Kalau nangis dapat duit. Oh iya benar. Kasih duit. Dikasih duit ya? Iya, karena relate sama ini gue. Gue 4 tahun kan bokap udah nggak ada. Oh, lu 4 tahun bokap udah meninggal? Udah nggak ada, ya. Oke. Bokap apa? Dulu di perkebunan. Oh, bukan militer ya? Bukan? Bukan, sawit di PTP. PTP ya? PTP, oke. Oh, gila. Jadi dulunya mau jadi, nah, itu baru tahu ya. Dulunya mau jadi penyanyi nih. Belum pernah cerita. Kalau dulu diterusin, kakak sering nggak ada. Ada sisa-sisa dikit nih. Bisa jadi gitaris. Nah, terus Om, lu waktu lahir tuh di Medan ya? Iya, di Siantar gua. Siantar ya? Ke Jakarta. Nah, pas di Jakarta kenapa bisa jadi gitaris? Padahal kan lu mau jadi penyanyi. Apa karena modal bisa gitar doang gitu? Iya, semenjak pecah suara itu kan, ya gue posisi di Jakarta itu kan. Jadi SMP lah. Terus ngeliat kakak kelas kan. Kakak kelas gue mainin di depan sekolah tuh mainin Jumping Jack Plus Rolling Stone. Wah, Jumping Jack, cek-cek. Oke. Langsung menggebu-gebu. Apaan tuh? Oke. Nah, semenjak itulah maksudnya gue baru paham maksudnya ada jenis musik yang lain. Ada jenis yang lain selain Batak. Selain pop Indonesia. Selain pop Indonesia pada saat itu. Julius Tetangga. Ayo, gitu-gitu lah. Oke. Oh, itu yang memicu lu untuk belajar. Iya, dari situlah tuh terus. Belajar tuh sendiri apa sekolah sih, Om? Otodidak. Gue nggak pernah belajar. Dan sebenarnya juga. Berarti dari kaset? Iya, dari kaset. Dan inilah maksudnya. Gue nggak punya gitar sih. Jadi lu cuma di studio latihan aja? Iya, gue sampai ngebilang kenapa kadang-kadang gue milih jaga studio latihan waktu itu. Iya, gue dengar dari Indra. Di Pejompongan juga, sebelum di Potlot di Slang. Oh, sebelum Potlot, di Pejompongan. Bener-bener jaga studio latihan. Digaji. Oh iya. Supaya gue ada kesempatan kalau lagi kosong gue main gitar. Jadi pas latihan lagi nggak ada, lu main gitar pakai itu. Ya. Oh, karena nggak punya gitar. Iya, nggak ada. Waktu itu sih mewah kalau punya gitar. Iya. Jarang tuh. Iya sih. Jarang. Terus zaman dulu juga kan efeknya mobil-mobilan tuh. Oh iya, kan? Aduh itu mewah juga. Mewah juga kalau punya itu kan dulu. Warna-warni dulu. Oh gitu. Iya. Sampai gitunya ya. Tapi it's work. Iya. Dan maksudnya ya artinya gue ada saluran lah ya. Ada saluran yang bisa gue gunakan, dan dari situlah akhirnya putaran interaksinya itu dengan anak-anak musik. Terus gimana caranya bisa jadi Potlot? Di situ di studio latihan itu ada anak-anak percik suka latihan. Oke. Nah, dan akhirnya di studio itu gue jadi gitaris yang besok gue mau band siapa, Oh, jadi lu jadi kayak session player. Iya, kayak gitu, tapi di studio latihan. Tolong dong, nggak ada gitarisnya. Iya. Nah, itu kebanyakan anak percik waktu itu. Nah, tapi nggak dibayar dong. Enggak lah, belum ada dong. Ngeband aja udah senang. Ngeband aja udah senang. Nah, waktu itu ya akhirnya karena banyak anak percik, jadi gue jadi kenal ke Potlot, kaitannya ke Slang segala macam, dari situlah. Itu tuh zaman-zaman kuliah apa SMA? Gue nggak kuliah. Ya berarti lulus SMA? Gue sih nggak lulus. SMA nggak lulus juga? Lulus gue. Kelas 3 gue nggak gue terusin. Harusnya gue juga gitu. Gue di DO. Udah di situ jadi umur berapa tuh ya? 17 kali ya? Enggak, kalau di studio latihan tuh mungkin gue SMP kelas 3. Di situ? SMA ya. Oke. Ya gitulah. Udah cari duit sendiri ya? Iya, seadanya. Duit itu juga iya, nggak seberapa sih. Terus akhirnya ketemu sama si Potlot ini. Iya, jadi ada. Potlot itu udah ada sebelum ada Slang. Itu kan nama jalan. Oh, emang beneran nama jalan? Itu nama jalan. Oh, alah. Nama jalan Potlot di Duren 3. Oke. Nah, jadi gue kenal anak percik dari situlah. Akhirnya salah satunya ada adik Bim kan. Iya. Nah, di situlah ya. Akhirnya jadi nyambung lah tuh semua. Gue datang ke Potlot, ke Duren 3. Iya. Katanya nyari gitaris, ya kan. Ya gitulah. Nah akhirnya
ya udah pada suatu waktu gue ditawarin Bim yuk di Slang yuk. Waktu itu Slang belum rekaman. Tapi udah ada nama Slang, udah ada? Udah ada. Yang bikin tuh berarti Bim Bim? Udah, iya. Itu Bim Bim keluarganya lah. Oke. Udah sama kakak gitu? Oh belum? Belum. Welly kan kalau nggak salah. Welly, yang main keyboard juga Mas Adri waktu itu. Iya, adeknya juga. Main bass pupunya Bang Denny. Jadi kayak keluarga lah. Iya gitu. Jadi gue ke situ. Tapi pas gue sampai ke situ, posisi itu lagi tidak baik-baik saja. Lagi ganti lah, lagi ganti semua. Okay. Ganti semua. Nah itu ditawarin, ya, iyalah di Slang. Terus ya, cuman gue bilang, ya udah, lu bikin surat supaya gue pulang ke Sumatera. Itu posisi gue lagi, gue baru. Jadi waktu itu gue posisi sebenarnya Sumatera. Tapi sebelumnya udah kenal kan di Jakarta. Gue balik lagi ke sana kan. Balik sana. Karena nggak naik. Nggak naik. Terus akhirnya balik ke Jakarta, jalan-jalan doang ke Potlot. Tapi udah kenal kan. Ditawarin itu. Ya gue bilang buatin surat lah gitu. Buatin surat dari Bunda buat orang tua gue biar diizinin gue. Bikinin surat. Apa suratnya maksud? Minta izin tolong ke orang tua gue. Nanti di sekolahin di Jakarta sembari ngeband gitu. Oh ini. Ada gitu. Kalau nggak dikasih mak gue. Untung diizinin ya. Diizinin. Oke, terus di situ. Iya. Tinggal juga di situ dong. Iya di situ. Nah disitulah. Sambil jaga itu studio. Iya studio ya dan adalah teman-teman juga di situ. Oke. Cover dong berarti kalau belum rekaman? Iya cover. Lagu-lagu apa tuh dong? Van Halen banyak lah. Tapi tetap rock ya? Rock tetap rock ya? Nggak ada dulu lagu sendiri tuh nggak ada ya dulu? Udah itu lagu gadis seksi sweet hey itu gadis seksi itu udah ada sebelum gua masuk tuh. Sebelum udah ada itu. Oke. Dan sempat mereka Slang ini suka apa ya? Di waktu itu mereka bikin festival. Mereka sendiri yang di daerah situ di Bulungan. Oh Bulungan, oke. Jadi banyak yang ikut lah. Disitulah salah satu lagu wajibnya tuh lagunya mereka. Oh pintar juga ya waktu itu. Dan gue ikut. Gue ikut. Oke. Terus udah gitu Om, lu kan masuk nih. Formasinya belum itu ya Om. Waktu Slang tuh mulai gini nih. Kan itu cover-cover. Berarti kan ada manggung di mana, ada manggung di mana. Sampai jadi formasinya yang waktu album pertama tuh? Itu bertahap tuh. Jadi waktu gue masuk tuh posisinya cuma ada Bim Bim, ya Welly. Welly vokal. Welly, bass almarhum Tole kalau salah belum. Iya betul. Nah dari situ tuh berkembang akhirnya jadi ketemu Indra. Iya. Kan sering latihan di situ. Akhirnya lu ajak katanya. Dengan jazz-jazznya tuh. Emang jazz beneran jazz? Oh banget deh. Ini sombong beneran. Terus ya di situ akhirnya ya udah tuh dapat tuh kan. Bongki terakhir. Bongki sebenarnya udah di Slang kan, tapi dia sempat vakum waktu itu. Kuliah mungkin atau apa gue nggak tahu. Nah akhirnya ya udah bos siapa Bongki aja coba siapa tahu dia mau main bass. Padahal kan dia gitar kan. Oh tadinya gitar kan. Ngomong gitar orang sebenarnya waktu dulunya di Potlot itu gue suka nyontek dia main gitar. Coba juga main gitar. Jago. Dia udah teknik gitar-gitar yang gimana itu. Dokem nih. Iya jago. Terus. Nah akhirnya udah coba aja Bongki ditawarin datang ke Potlot kan ngobrol dong. Mau nggak? Cuman main bass. Ya udah deh. Dia mau main bass. Nah kakak juga. Kakak album pertama kakak udah langsung. Kakak pertama. Oh berarti Welly nggak ikutan? Nggak ikut. Jadi akhirnya kakak tuh kan waktu itu SMP dia. Emang paling muda ya? Paling muda, dia jauh beda 5 tahunan kalau mau gue. Lu tahun berapa? Gue tahun 70. Oke. Kakak? Mungkin 75 kali. Ya. Oh di bawah gue dong? Iya. Oke. Ya itu udah ditawarin kakak dan ya itu gue kan udah izin dari Sumatera kan, udah orang tua udah taunya kita sembari ngeband sekolah. Ya. Terus kakak tahu sendiri kan masih anak-anak. Oke. Nah tuh gimana tuh? Pas kita lagi mau latihan lagi main, kakak mana? Siapa? Kakak hilang di Bogor main bola. Oh bocah ya? Masih bocah. Bocah ya? Waduh. Gue ingat banget tuh. Begitu? Udah begitu suara. Udah begitu. Maksudnya waktu itu gimana sih gue lagi udah mau fokus di musik, dia masih main bola. Salah sendiri anak kecil. Anak kecil diajak. Terus. Ya gitu deh pokoknya. Ya akhirnya. Ya kendalanya di situ lah ya. Situlah. Tapi ya seru sih ya. Seru waktu itu. Ya. Terus akhirnya bisa rekaman tuh.
ke situ-situnya tuh proses lagi tuh, panjang lagi sebenarnya. Jadi dan mulailah tertarik misalnya kayak Indra kan udah dia suka dengan teknologi waktu itu kan. Dia nguasain banget maksudnya recording, recording apa bikin zaman itulah ya. Nah, mulai kita gua ngisi-ngisi gitar proyekan lah. Di rekaman yang waktu itu sebenarnya apa ya untuk masuk ke studio rekaman aja susah, nggak kayak sekarang. Pokoknya lu gimana caranya supaya kita rekaman lah. Jadi ada kesempatan kemana ikut. Iya, dan memang emang seneng banget gitu loh diajak tuh. Gue pernah lihat soalnya gini Om, ada satu penyanyi siapa ya, Nika Ardila atau siapa, yang main tuh satu grup slang loh, yang ngiringin di TVRI apa di mana? Itu dia, gue mau cerita gitu. Jadi karena gue ngisi-ngisi waktu itulah dan ya. Akhirnya hits lah salah satu lagunya yang Nika tadi, Nika Ardila itu. Iya. Nah, dan terus setahu seingat gue waktu itu gue tawarin, gue punya band. Oh, lu nawarin? Tawarin ke labelnya. Oke. Ya dari situlah. Nah, termasuk yang lu lihat video ngiringin Nika itu sebuah waktu itu tuh sebenarnya pendekatannya. Syarat bukan anak-anak main tapi main gitar gua. Iya, main gitar. Cuman buat pengambilan gambar semua. Iya. Itu kayak gitulah tuh. Oke. Itulah. Jadi ya akhirnya jadilah tuh walaupun akhirnya berganti tangan labelnya, produsernya akhirnya diteruskan orang yang namanya Mas Budi yang apa ya? Sebenarnya dia lebih kepada desain dan percetakan waktu itu, tapi banyak di industri rekaman. Ngerti juga di situ. Dari situ jadi itulah namanya jadi Proyeki. Proyeki itu ya? Proyeki ya. Oke. Itu punya Mas Budi. Nah, iya. Ya itulah akhirnya ya, album pertama. Album pertama meledak Om. Ya sangat sih. Tapi itu juga lagu keberapa ya? Sebenarnya. Berarti album baru pertama mulai aja lu langsung meledak ya? Katanya gue sampai 1 juta ya? Iya, begitu. Iya, waktu itu ya itu besar banget. Gede banget loh itu. Waktu itu besar banget. Dan itu transparannya udah ada belum? Pada saat itu? Transparan waktu itu. Ya lu berarti cuman katanya dong? Iya. Kan nggak ada akses masuk lihat? Nggak ada. Gila. Tahunya meledak itu dari mana? Bahwa gila band kita meledak loh. Itu tahu dari mana? Responsnya sih. Lo jalan mulai diperhatiin. Itu kan. Mulai gitu deh. Mulai songong. Berarti 19 tahun loh Mon. Iya 19 tahun gua. 19 tahun ngetop gimana rasanya? 19 tahun ngetop. Pasti songong ya. Songong. Lagi dari daerah lagi. Iya songong ya. Ada yang kelihatan dibeli langsung. Itu gitar apa? Nora deh pokoknya. Nora pokoknya. Manggung penuh tuh. Iya. Dan iya, gue ingat banget main di mana ya waktu pertama itu di Tasik. Itu pertama kali gila itu mah. Udah lu kaget dong ngeliat penonton. Wih. Gila deh pokoknya. Sedap ya. Terus udah ada namanya tuh Slanker belum? Belum bikin dong. Tapi setahu gue yang mulai ngurusin fanbase gitu loh, ya justru zaman slang itu gitu. Mereka itu. Manajemen punya fanbase gitu. Fansnya ditata gitu. Masih PO Box. Iya, kayak gitu-gitu. Tapi anak-anak udah mulai waktu itu. Oh gitu. Udah mulai duluan. Belum ada zamannya waktu itu. Nah, Om berapa setiap album waktu itu dar terus tuh. Iya. Iya sampai gua kan sampai album 5 ya. Iya. Setahu gua begitu ya, selalu hits. Gila sih memang fenomenal sih itu ya. Begitu keluar langsung bas gitu. Dan sebenarnya gini, satu underdog sebenarnya ya, waktu itu kita. Underdog? Karena tidak seperti biasanya bicara yang dibicarakan juga beda, liriknya juga nggak seperti zaman itu kan liriknya gimana kan banyak berandai-andai waktu itu tiba-tiba nongol yang nyelonong selugas begitu aja. Oh dulu tuh enggak ya? Nggak ada misalnya jarum neraka, daun-daun surga gitu. Iya, zaman dulu walaupun hard rock, tapi kata-katanya tuh bagus ya. Iya, agak sastra dikit. Sastra dikit ya, ada perumpamaan loh. Iya. Nah tiba-tiba nyelonong yang begitu gitu. Pas banget bahasa slang ya. Iya. Dan kalau ikut festival nggak pernah menang anak-anak.
Oke. Jadi bukan Ikut festival gak pernah menang, tapi jadi nomor 1. Gue juga mendingan gak usah ikut festival menang lah. Tapi kan lagunya dipakai buat festival. Nah di situ kan udahlah menjadi slang yang besar. Pada saat itu waktu itu masih muda. ya. Ada people change gak? Itu tadi gue bilang songong apa sih kaget. Ya itulah tadi mulai album 1, 2, 3 mulai lah tuh kan Star Syndrome. Star Syndrome, lingkungan berubah, orang-orang ini lu keren-keren gitu kan, mulai tuh terus masuk narkoba. Oh itu kan udah di album Ketiga. Oh di 3 udah masuk? 3 kalau salah, di akhir tuh udah masuk. Pasti narkoba masuknya dari lingkungan Potlot ya? Karena banyak yang datang kan? Iya, dari Bali sih. Ya. Oh Bali, oke. Nah, situlah mulai tuh. Satu grup apa enggak? Satu grup sih. Kecuali Bongki yang in out gitu. Ya Bongki berarti socialite. Iya, kayak gitu. Socialite aja ya, jadi ikut-ikutan. Iya. Tapi enggak ini. Beneran itu menjadi kacau gara-gara itu. Yang katanya kan kalau di luar negeri nih, wah semua pada pakai narkoba biar keren mainnya. Iya. Jadi keren ya sih? Iya, enggak. Pasti enggak. Maksudnya bohong ya. Cuman kan waktu itu kan band rock kan. Iya. Influence-nya kan misalnya jargonnya tuh sex, drugs, rock and roll. Rock and roll. Oh kan sex, drugs, rock and roll. Wah, keren. Keren. Ya udah pakai. Masa nggak ada nih? Ya dapat itu mulai masuk dari narkoba pakai keren. Udah apa ya? Udahlah tadi maksudnya suasana berubah tadi narkoba tadi bikin kita tambah liar tuh kemana-mana. Bener ya? Itu jadi kacau ya? Jadi masing-masing egois jadi. Tambah egoisnya nggak jelas. Iya. Mending kalau egois tuh kalau lo nggak pakai apa maksudnya ya udah. Oke, egois gitu. Ini bukan ya? Ini gelap. Ini nggak Om? Apa namanya? Nyambung nggak tapinya? Kalau dalam manggung tuh gimana? Gimana? Kalau manggung kan masih kita kan pola yang udah ada kita mainin ulang kan itu. Tapi kalau rekaman masih nyambung aja sih. Rekaman masih nyambung aja. Tapi terakhir sebenarnya yang bikin nggak nyambungnya itu karena itu nggak keterikatan narkobanya itu maksudnya. Ya apa ya yang jadi kadang-kadang kalau barang putus kita jadi nggak bisa. Nah ini kan duit banyak nih Om. Waktu dari 1 sampai 3 nih. Gue denger tuh dari Mas Hari. Wow, udah mantep. Abis dong Om. Parah gue nggak kelihatan apa-apa gue. Gila sampai segitunya. Mending kalau habis doang minus. Gitar nggak ada kesayangan juga, nggak ada urusan jual tuh. Nggak ada, gue nggak ada. Di bandar semua. Jual murah sih. Nggak dianggap tuh, yang penting dapat barang ya sedapat. Gila. Sadis ya. Nah itu gue mau tanya juga, kalau ada yang ketemu gitar gue yang gue gade dulu, ditebus ya? Ketebus ya. Kalau ada ya, yang pegang ke foto dengan bekat empai mau ditebus lagi, hubungin lagi. Gila sih, gue dengar dari Mas Hari. Iya. Langsung. Iya, gue dengar waktu bukan dia juga. Mas Hari. Oh. Budiman. Harbut. Oh iya. Dia bilang, wah habis empai kata dia bilang. Tapi waktu itu pas lagi lu baru mulai lagi tuh. Iya. Oh gitu ya, sampai sebegitu ya. Tapi sampai ke-5 ya, 2 tahun loh. Iya. Kalau gue sih 7 tahun gue kena itu ya, totalnya. 7 tahun ya. Jadi tadi gila. Sebenarnya kalau band pasti ada ya namanya lu suami istri aja punya problem ya. Iya, apalagi itu. Tapi tambah narkobanya itu yang drugsnya itu yang bikin nggak objektif. Iya. Itu jadi tambah. Jadi masalah tuh nggak bisa selesai. Jadi masing-masing punya dunia yang masih udah. Sorry, di situ kan lu ngumpulnya kan berarti di Potlot kan. Potlot which is ada rumah Bim Bim. Iya. Right? Iya. Ngumpulnya kan di situ. Iya di situ. Bundanya nggak marah? Memang setahu gua itu dibuat buat kayaknya memang Bunda bikin supaya anak-anaknya tuh teman-temannya lebih bagus main di rumahnya gitu dulu. Cuma pas narkoba gitu tahu nggak Bunda tuh? Waktu itu belum ngerti kali. Belum ngerti kali ya? Banyak yang belum ngerti. Waduh. Tapi nggak pernah urusan sama polisi kan? Gue sih nggak pernah. Gue sih nggak pernah. Soalnya banyak belum ngerti juga kali polisi waktu itu. Jadi gue pernah kena razia gitu, padahal barang ada di situ tumpah gitu. Oh, nggak secanggih sekarang lah. Gitu belum banyak yang belum tahu kali waktu itu. Waduh, gila ya. Nah, setelah itu yang membuat jadi perpecahan itu bukan? Apa gara-gara itu atau ada hal lain?
Karena gue ngelihatnya nggak tahu, gue ngebayangin gitu. Gue udah jadi di band besar nih. Kayaknya kalau misalnya pecah tuh sayang banget gitu. Pikiran gue gitu kan. Ya tadi gue bilang permasalahan pasti ada aja kan. Mungkin apa ya tadi latar belakang juga beda. Misalnya gini gue kan tadi kan gue kan perjuangan nih keluarga gue nih dengan gue bawa nyokap ke Jakarta segala macam itu gue juga itu udah ditarik disitulah jadi kalau ditanya pasti punya sudut pandang masing-masing sih dengan latar belakangnya tuh maksudnya kenapa punya alasannya ya jadi gue ngisi itu banyak proyekan waktu itu memang di samping gue suka memang untuk produksi. Lu juga punya tanggungan yang lain. Iya. Oke. Gitu. Nah di situ tapi tambah narkoba ini sebenarnya sih. Bapernya jadi baper. Itu yang nggak bikin abu-abu. Sebenarnya hal kayak gitu menurut gue harusnya bisa diatur kalau punya sistem punya sistem manajemen yang bagus sebenarnya. Ya. Jadi baper. Ya, gitu. Oh berarti sebenarnya kalau gue lihat ini dong berarti ya ada kenapa sih lu di tempat-tempat lain gitu ya? Iya ada juga. Ada begitunya. Ada juga gitu. I see. Cuman jadi liar. Oh iya. Dan itu akhirnya. Ya padahal kan tadi kan maksudnya kenapa ke tempat-tempat lain tuh karena slang sendiri. Betul. Waktu itu karena gue main itu tempat lain itu. Slang juga dapetnya gitu ya? Iya benar juga. Iya tadi. Jadi memang udah begitu jalan. Udah menjadi additional musician waktu itu ya. Iya. Dan waktu itu udah menciptakan lagu juga buat orang Om Pai. Udah kan gue waktu di slang itu. Udah, itu ada Andi Liani almarhum. Ya. Sanggupkah, terus Anang. Oh iya benar. Udah waktu itu zaman itu ya. Ya terus waktu itu. Oh iya sih, jadi ngeri juga sih lagi gitu, baper. Iya. Pas lagi ribut-ribut diunggit ya. Yoi. Jadi waktu itu Om Pai dikeluarin Om Pai. Ini nih ya. Iya, kalau ngeliat surat yang dikasih ke gue sih itu dikeluarin, gue dikirimin surat, gue baca, ya sebenarnya waktu itu marah sih. Dari manajemen marah lah. Batak lagi. Gue ludahin surat waktu itu, anjing nih, kan lu gimana? Iya sih. Gue marah, gue robek teman gue satu. Jangan dirobek, sini gue simpen. Lo tau surat itu sampai sekarang masih ada. Yang udah diludahin lu itu? Iya, dilaminatin sama dia. Jadi satu-satunya surat pemecatan itu yang Bongki Indra udah nggak ada. Udah nggak ada. Yang gue punya ada. Masih ada. Ada. Nah waktu itu lu dikeluarinnya tahunya sendiri atau memang tahunya bertiga di surat itu? Sendiri. Oh itu nggak ada ya. Indra. Buat gua beda itu sendiri. Oh jadi lu nggak tahu. Bersamaan tapi? Iya bersamaan. Yang itu deh. Yang gue taunya Indra pun dalam posisi ngebantu mereka rekaman loh. Iya yang gue tahu tuh. Iya benar-benar. Setahu gue begitu. Penyot cerita tuh. Iya. Dan lu tahu dia ngebantu mereka rekaman bilang setahu gue solo kakak. Solonya kakak. Iya betul. Solonya kakak. Jadi Penyot juga bingung. Sampai pas diajakin masuk katanya. Oh Penyot ngomong gitu. Ngomong ke lu dulu. Ini gimana nih? Udah masuk aja gitu ya. Iya benar. Tadi dipecat juga. Lo tau gak Bongki sebenarnya belum. Oh tadinya cuma 2. Seingat gue tuh Bongki malah salah satu yang ngasih saran karena gue berdua nggak bisa diatur, udah pecat aja tuh. Oh dia itu. Ketahu gue. Konfirmasi lagi ke Bongki. Senjata makan Bongki. Akhirnya dia juga dipecat. Nah pas bertiga nih, ini kan udah bertiga nih udah keluar nih. Ketemuan dong kalian. Iya, marah lah waktu itu. Langsung bikin lagi apa? Belum. Apa marah datang? Marah dulu, ya Indra nyari kok masalah nyamperin. Oh iya. Nggak cerita dia. Terus adalah orang-orang yang lawyer mau kompor-komporin, itu kayak gitu ya. Cuman kita males lah waktu itu. Iya. Samping juga narkoba tadi. Oh, iya. Dan besok yang gue dikasih surat pecat itu malam gue sama kakak. Oke. Kakaknya sakau. Lagi sakau, nggak punya barang sini loh, gue punya barang, ya kan? Nah besoknya gue dipecat. Jadi gue pikir tuh gini, karena lu make jadi lu dikeluarin. Gue pikir gitu. Bukan ya? Orang semuanya make. Oh iya Gimana? Oh iya benar. Oh gitu ya. Wah. Tuh berarti ya guys. Bohong tuh. Yang pakai jadi rock and roll jadi keren. Enggak ya. Aduh gelap pokoknya. Terus sampai
pada saat itu titik terendah lu bukan? Kan kata lu tadi, wah sampai jual-jual barang, sampai ini, sampai itu. Berarti lu sampai minus lebih. Iya, sampai minus. Keadaan lu dikeluarin lagi. Iya. Itu deep banget dong buat lu. Bukan itu aja. Dan di industri tadi rekaman pun gue banyak akhirnya nggak percaya. Gue kan akhirnya ngerjain proyek, DP gue ambil, ya kan? Proyek yang gue kelarin waktu itu. Jadi blacklist semuanya kayak gue. Jadi itu titik paling gelapnya gue. Jadi udahlah keluar, udahlah narkoba, udahlah nggak percaya orang. Nyokap di Jakarta lagi. Jakarta harus hidup terus. Udah nikah belum pada saat itu? Belum ya. Belum waktu itu. Apa yang membuat lu akhirnya menjadi kayak gue harus mulai lagi nih? Pada dasarnya sebenarnya pengen berhenti dari kapan-kapan, cuman nggak bisa, memang susah. Kalau make tuh pengen berhenti ada? Selalu. Oh selalu Sebenarnya susah. Jadi kalah gitu, kekunci. Iya. Nah pada satu momen ya adalah gue lihat iklan obat gitu loh ya, nama obat Cina waktu itu. Ya. Nah disitulah akhirnya coba yuk. Ya. Nah akhirnya mahal waktu itu, obatnya 20 juta waktu itu ya. Waktu itu kan gila, zaman dulu lagi. Zaman dulu gitu. Terus ya gue minta dukungan dari label-label ini. Serius? Iya. Lu datangin. Jadi gue mau berhenti dong. Dibantuin gue, salah satunya ada Pak iyalah label-label waktu itu Universal, ada serius? Iya, segitu. Film Cinderella. Iya, Cinderella yang bertinggi itu. Tuh. Sampai ada satu bos label lah gitu ngasih ini, ya udah nggak apa-apa gue kasih ini, tapi terserah ini mau jadi berhenti buat lo apa mau jadi peti mati nih, terserah lo. Oh iya, lu bener-bener ngomong, iya, Om, ngomongnya gitu, iya, mau berhenti, iya. Mau berhenti butuh. Iya. Mungkin karena gue pernah kerja sama mereka kan mungkin tahu gue sebelum make gitu, ya. Ngomongnya gimana Om? Ya cerita, mereka juga tahu gue make kan. Jadi ya gue berhenti nih. Jadi pasti sebenarnya mereka juga ngedukung gitu loh, maksudnya untuk sesuatu yang benar ya. Nah ya pada akhirnya ya disupport lah gue, ada sekitar tiga perusahaan rekaman lah, produser. Ya dapatlah duit tuh, beli obat itu. Nah, gila, lu nggak harga diri lu tutupin abis ya? Abis waktu itu pada saat itu. Parah. Jadi, iya dong, seorang pai pride-nya kan, lu abisin banget. Tadi kan muda 19 tahun. Iya. Wah. Tahu-tahu di tahun segitu lu jatuhin abis ya. Parah. Dan waktu itu lu untungnya lu pergunakan berobat ya? Waktu dapat duit itu sempat masih goyang. Emang tahu sendiri lah. Susah. Oh sempet dipakai juga. Oh enggak sih, maksudnya. Ya tempat orang pakai kayak gitu tuh, otak ngolah terus, ngolah aja gitu, mau cari celah-celah aja gitu. Jadi pas terima duit, kayak boleh nih dikit aja. Ya udah, tapi untung akhirnya enggak, masih sempat kebelilah obatnya. Nah disitulah gue berhenti di rumah. Ya disitulah ya dijagain lah dengan. Berapa lama tuh proses? Gue 10 hari 2 minggu lah gitu. Oh cuma segitu ya? Iya. Sebenernya. Nah disitulah begitu mulai sembuh di situ itu, gue baru sadar, baru tahu ada anak sekolah lewat depan rumah. Itu gue, di sini ada anak sekolah ya. Maksudnya ngeliat anak sekolah lewat doang. Gue belum pernah. Berarti kemana aja gue sama ini? Agak. Terus. Ya itu lah, maksudnya baru mulai pelan-pelan gue. Maksudnya berarti selama ini orang waktu itu gue kalau mimpi aja lagi mimpi pantai itu, pantainya hitam gelap. Oh gitu dulu. Iya. Selalu mimpi gitu. Iya, enggak selalu, tapi kalau segitu darknya lah gitu. Segitu darknya. Ignorance banget lah. Parah. Ya. Nyeri. Sampai segitunya ya. Di situ baru mulai. Gimana mendekati lagi membuat kepercayaan lagi? Itu paling susah. Ya. Itu kan, itu yang paling berat itu ya. Iya kan, maksudnya mungkin sembuh lo bisa, tapi nyembuhin kepercayaan orang malu tuh. Iya. Itu yang susah. Itu yang pelan-pelan. Ya, gue cerita dikit. Maksudnya setelah gue sembuh itu jadi contoh kan sama orang. Iya. Nah, adalah salah satu teman ponakannya udah dianggap hilang gara-gara narkoba juga. Iya. Ya, terus dia tahu gue berhenti kan, Pai, tolong dong bantuin ponakan. Nah, itu gue bantuin. Gue jagain, niat gue tulus-tulus aja. Oke. Ya, udah kan, akhirnya gue jagain di satu tempat lah, sembuh. Terus dari situ ada satu mobil yang biasa dipakai, dikasih ke gue.
Serius? Iya, ya dianggap maksudnya ya kayak hilangin memori lah udah sekalian orang tuanya karena Dikasih ke lu? kasih gua. Plak gitu? Dikasih plak. Maksudnya lu waktu curhat itu udah gak punya mobil? Boro-boro aja. Berarti yang waktu itu dari situ terus ke Haribudi mana? Itu mobil itu kali itu ya? Itu udah lumayan itu kali. Udah. Itu mobil itu akhirnya gue jual. Di situlah gue bikin, gue jual, gue beliin alat. Oh itu gue bikin beli studio rekaman alat lagi. Gue bikin studio rekaman. Nah di situlah mulai. Gila. Mulai nanjaknya pelan-pelan lagi. Itu berarti tahun berapa tuh? Tahun 99. Oh setahun kemudian kayak ketemu. Iya, 99. Wah ampun. 99. Berarti pas elemen banget tuh ya 99. Iya, itu pas elemen masuk Roni kan? Iya, gue sembuh tuh. Gue udah 99 sembuh. Oke. Situlah mulai pelan-pelan ngebangun lagi, ganti lingkungan. Ya, dengan anak-anak baru lah waktu itu. Nah, ini kan udah sembuh. Berbarengan nggak sembuhnya sama Bongki sama Indra? Bongki kan nggak? Indra. Indra belakangan. Indra mungkin udah ganti format dia, yang pemopokannya lain. Dia udah update. Cuman kalau ngeliat gue waktu itu kabut Pak ini segan. Oh iya. Dia pernah ngumpet di belakang sama siapa ya? Kalau nggak salah ada Indra, Jaka atau siapa? Oh si Jaka Dram. Ya. Ngelihat gue baru keluar dari di HB mungkin gue keluar bukan pas gue keluar mereka langsung ngumpet di belakang bajai lagi lewat gini. Oh ada spy. Kenapa sih? Segan. Karena tahu lu udah berhenti. Akhirnya gue dengar katanya kemarin dia sempat bikin sableng. Iya, pokoknya itu ya. tadi di perjalanan itu ya. tadi. Nah, BIP pas bikin BIP itu udah pada sembuh. Udah, makanya lagunya Aku Gemuk Lagi. Oke. Turun dari langit. Iya, turun dari langit. Oh, itu ya. Dulu vokalis itu Irang ya? Irang. Pas lu bikin lagi, Om Pai. Itu bikin ada gininya nggak? Wah, gue kan udah di atas nih, gue harus bikin dari nol lagi. Itu kan harus ekstra semangatnya luar biasa tuh. Gue sih nggak mikirin terlalu jauh. Gue nggak ya, artinya ini dunia yang senang gue lakuin. Jadi gue jalan begitu aja. Yang gue fokus waktu itu adalah ya udah apa yang mendukung kesenangan gue harus apa ya, kayak tadi mobil gue jual untuk bikin studio. Dari situ lah semua anak-anak rekaman di situ. Pelan-pelan tuh kebangun semua dengan sendiri. Kepercayaan tuh pelan-pelan akhirnya lama-lama ya orang ngeliat buktinya gitu. Karena lu juga bantuin orang juga ya untuk memproduser ya. Iya, begitu. Karena salah satunya elemen. Iya. Kotak lu ya itu. Kotak, ya. Kotak terus banyak yang lain. Bikin solo siapa? Iya, solo siapa gitu. Ya. Nah dari situ lah udah mulai itu ya. Emang berarti lu produser sih emang susah. Nah Om Baik, lu gimana caranya lu bikinin lagu orang? Kok lu bisa naik lagi? Kalau gue tahu rumusnya ada nggak? Rumusnya gitu, ada yang mau gaji 2 miliar. Ya kan? Nggak tahu gue. Tapi yang pasti gini, gue suka kerja tim. Gue suka dengan makanya tadi kan waktu habis dari potlot tadi, gue bikin Palu. Palu itu kan komunitas. Disitulah kebangun. Disitulah interaksi. Jadi apa yang selama ini gue tahu dengan anak-anak muda waktu itu, dan gue kasih tempat buat anak-anak muda yang kalau lo mau bikin sesuatu bikin aja di situ. Itu ada tempat. Siapa aja bisa di situ. Ngerekam juga boleh. Siapa aja bisa rekam. Lu nggak ambil duit? Enggak. Tapi bentuknya jadi tempat tongkrongan yang produktif. Positif. Nah, yang produktif ya. Produktif juga. Jadi disitulah mulai jadi gesekan-gesekan apa ya. Jadi informasi baru buat gua lah. Berarti lu justru ngambil dari mereka energi ya. Energi. Sama informasi-informasi ya. Nah, untuk kalau lu bikin lagu, Om Pai ini sebagai produser termasuk produser yang sukses lah. Jadi banyak yang meledak dari Om Pai bikin. Nah, Om Pai ini observasi nggak sih Om? Sama yang zaman sekarang, karakter dia apa-apa. Apa nih gua ada lagu silakan pakai aja. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi kadang-kadang kalau based on lagu biasanya gue punya katalog kan. Nah ini yang ada di gue. Sebenarnya gue lebih suka sih yang tadi dari nol bikin bareng. Sebenarnya itu lebih apa ya? Jadi gue nggak susah-susah ngeluarin dia. Iya.
Berarti lu lebih seneng custom made ya? Iya, kayak gitu sebenarnya. Bikin coba kita ini apa namanya? Jadi si penyanyinya tuh keluar sendiri. Keluar sendiri. Oke. Musik tapi selalu lu? Selalu, ya kalau tim sih gua, kalau sekarang Mario banyak kan ya, Rio Ricardo. Iya. Tapi maksudnya dari lu lah yang bikin. Iya, iyalah. Harus yang lu mau kan? Intinya tesnya di gua lah. Iya, tesnya ada di lu. Ya. Jadi ada satu waktu tahun 2013 nih, kita mau maju dulu ke depan. 2013 itu Elemen pernah satu lagu di aransemen sama Om Pai, di produser ya Om Pai ya. Iya. Itu yang Maaf Deh Surga. Ya? Maaf Deh Surga kan? Iya, gue ingat. Gue main di D nih, ya. Oke, gue dateng kan rumahnya Om Pai di Palu ya, pas Palu ya. Iya. Pas gue dateng, karena kita mau sama Inul kan. Iya. Inul tuh buat dia kerendahan lah di D. Dulu waktu muda di D oke kan. Jadi gue harusnya turun ke C dong. Lu bilang, naikin Ver. Hah? Ini gue kayaknya udah gak kuat. Naikin lagi kuat. Naik jadi ke L. Aduh. Tapi gitu. bisa ya? Bisa. Karena lu tuh, nah ini kita lagi. Ayo dikit lagi. Gue picu terus. Terus ada yang gue sendiri, ada yang sama Inul kan. Aduh itu beneran. Tapi keren sih sebenarnya. Itu modern lah ya. Jadi modern. Jadi lu bikin baru sih sebenarnya. Bikin baru lagu itu. Jadi memang cuman ya garis merahnya kesananya musiknya lebih banget tuh. Nah itu selalu lo update ya kalau untuk itu ya? Iya kalau musik sih ya update lah. Ya. Tapi ya sebenarnya intinya sih itu aja sih sebenarnya, cuman ya kayak ya modern tradisional ya kayak gitu. Muter-muter aja kan? Muter-muter aja sebenarnya sih. Kalau Om Pai sendiri mengenrekan musik yang lo suka banget tuh apa? Gue udah nggak tahu loh, Fer. Nah itu makanya gue juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Pokoknya musik. Lu ke pop iya. Iya musik aja gue pokoknya apanya. Ke jazz iya. Ke rock iya gitu ya. Kalau jadi menurut gue kotak-kotak itu sebenarnya industri yang kotakin supaya bisa dia pemetaan lebih gampang, dia bisa ngejual ke marketnya gitu ya. Nah tapi sebenarnya intinya musik tuh ya suara hati lo ya, ekspresian aja apa yang ada di ini lo. Kalau lick gitarnya Om Pai itu apa? Yang paling lu kayaknya gue banget. Udah nggak ada. Udah nggak ada ya. Udah nggak ada gue. Udah nyambung. Ya dulu referensi banyak. Tapi kalau sekarang ya udah sih. Ya, maksudnya rasanya apa aja yang sudah menjadi Pai gitu ya. Gue nggak tahu. Dan itu. Nah itu kan pertanyaannya. Iya betul. Pertanyaannya itu sesuatu yang susah didescribe ya. Datang sendiri atau sesuatu yang diulang-ulang sehingga orang bisa mengidentifikasi lo gitu. Ya, orang bisa gini, gitaris ya. Iya. Wah Pai banget nih. Kok bisa begitu gitu ya? Itu gue suka tanya balik tuh kan. Coba kalau lo baru pertama kali dengar gue main gitar, bisa nggak lo bilang itu Pai banget? Pasti nggak bisa. Itu karena mereka kenal dengan pola. Berarti karena pengulangan. Ada kali satu kesenangan lo yang nada gimana? Atau mungkin bukan nada tapi cara. Iya. Itu tuh. Susah lo gitaris. Kayak gue ngeliat siapa Toto deh. Iya. Oh ini Toto nih. Kayak gitu Steve ini ya. Mas Yan Antono gitu. Yan Antono. Itu lagi kan. Nah lu tuh udah dapet situnya ya. Orang-orang gitaris udah pada tahu. Gila Pai banget deh ini. Gue sih kalau gue kan nggak tahu ya. Kalau gue vokalis. Emang iya ini ya. Gila ini Pai banget ini. Gue kalau gue suara gue tahu. Wah ini nih. Nah kalau gitaris merhatiin nggak. Kalau misalnya lagu aja. Oh ini Meli banget. Oh ini Yobi banget. Kalau gitar gue nggak bisa. Ternyata ada gitunya juga ya. Ada. Nah terus waktu itu lu sempat menjadi salah satu pencipta lagu atau produser yang paling dicari. Karena setiap lu keluarin pasti lu meledak. Berat, menguntungkan apa berat sebenarnya dengan predikat itu? Memang bayaran pasti mahal. Ya nggak? Oh lagu Pai mahal dong gitu. Itu keuntungannya. Nah, sebagai pribadinya nggak ada sih gue ngalir gitu aja gitu. Maksudnya karena gue selalu bilang kalau gue kalau bikin ke orang gue nggak pernah bisa janjiin ini pasti meledak apa gimana. Gue nggak pernah ngomong gitu. Tapi yang pasti gue melakukan yang terbaik nih. Gitu. Dalam konteks ini gue bikin yang terbaik sesuai dengan karakter penyanyinya. Itu aja gue bicara di situ. Selanjutnya karena kalau bicara lagu hits terlalu banyak ini ya. Toolsnya banyak banget. Jadi bukan karena lagu aja. Karena penyanyinya bisa. Nyanyinya nanti marketingnya. Promonya. Marketingnya, momentumnya. Video klipnya, momentumnya. Iya benar juga sih. Jadi faktor banyak ya. Variabelnya banyak. Variabelnya banyak ya. Tapi gila gak sampai di gitu ya.
Om Pai aja lagunya kalau mau meledak cari Om Pai. Sampai begitu, Pak. Begitu. Sampai begitu, Pak. Kayak sekarang kan Yofi. Iya. Yofi deh. Iya. Kalau anak muda cari Yofi. Iya. Iya. Dulu kan Pai. Iya. Pai, Dewik, dulu Iya, kan gitu iya, kan. iya. Ya itu menjadi, kalau gua jadi dulu, waduh, harus meledak gimana caranya? Enggak, berarti lu gak mikirin itu Nggak, ya? malah gue kadang-kadang loncat-loncat. Gue kalau berusaha jangan sampai dikenali gitu. Oh iya? Iya. Ya karena kan banyak model gue ketemu yang akhirnya. Iya, Ya kayak ya tiba-tiba yang nge-pop banget, tiba-tiba yang nge-rock banget, atau yang malah hampir nggak ada gitarnya. Iya, malah yang iya. Asian Games tau. Emang lu juga? Yang meraih bintang. Itu lu? Gue. Lagunya juga? Iya. Bola. Kan? Tuh, tau gak itu gue sama sekali nggak ada gitarnya. Iya. Nggak ada. Keyboard. Yo ayo. Iya juga ya. Lu bisa bikin kayak gimana aja ya? Itu deh gue. Once juga pernah ada yang bikin lu deh kalau nggak salah sama si sama Dewi sama ini ya. Iya, ya aku mau. Aku mau itu juga. Itu Ya? gua. Sebenarnya kayak gimana sih Pak itu sebenarnya? Bete aja lu juga. Bete itu kalau itu mungkin masih relate lah sama gua kan agak rock and roll. masih ada itu ya. Iya. Masih ada. Tapi kadang-kadang sama sekali nggak tahu. Tapi yang pop itu tuh yang nggak ngerti tuh. Iya. Gila. Agnes BCL. Agnes yang mana? Teruskanlah. Serius Iya, itu? teruskanlah. Ya itu. Ya. BCL yang ada? BCL. Jika ada yang pernah jangan kau dengar. Kan meledak-meledak lagi. Iya itu dia terus. Wah, umpanya hebat. Saya jadi gimana gitu. Tapi iya ya, berarti lu sih sebenarnya lu bikin lagu aja. Gua ngalir aja orangnya. Jadi gua kalau Ari Lasso suka ngomongin gua suka magic moment. Ya, kayak gimana tuh? Magic moment tuh jadi kita bunyiin alatnya, pencet. Itu ngalir deh tuh. Oke. Nah, di situ gue suka banget atmosfer yang kebangun dari tektokan itu. Berarti lu nggak ada gini ya? Nih nadanya harus gue gini ini biar bagus. Pada akhirnya. Pada akhirnya pada akhirnya ada akan aransemen nggak? tapi waktu di awalnya tuh udah Nggak ada ya? keluarin aja. Gue langsung maksudnya karena punya studio jadi ya udah direkam aja. Dari situ baru ntar baru mikir belakangnya gitu. Pernah nggak lu bikin ini karakter misalnya nih? Karakternya siapa? Lu kasih karakter yang beda sama dia. Taunya bagus dia bawa, pernah nggak kayak gitu? Contohnya. Misalnya deh, Agnes atau tipe-tipe yang kayak pop, lu kasih rock, ternyata bagus tuh gitu. Atau yang rock dikasih pop jadi bagus tuh gitu. Segila itu gak lu maksudnya keluar dari pakem gitu, dari pakemnya dia? Belum sih. Nggak ya? Biasanya kan Lu ngikutin karakter dia? Biasanya label itu udah ngepung ini ya dia. Iya. Jadi udah ada, gue pengen. Udah koridornya udah ada. Oke. Gila loh. Tapi, nah itu Om, yang menurut gue salah satu bless yang kalian dapat itu ya dari slang itu, slangnya gede. Orang per orangnya juga namanya gede semuanya gitu. Satu-satu sampai yang lu udah nggak di situ juga lu bikin band lagi. Dan gue gila juga waktu bikin BIP tuh kaget juga meledak lagi Pak. Ya. Iya kan? Cuman itu tadi posisi BIP tuh beda lagi. Jadi memang kita berada posisi di mana Indra bisa jalan sendiri, gue bisa jalan sendiri, Bongki juga bisa jalan sendiri. Nah, apalagi pas sama Ipang kan solo jalan juga. Iya. Jadi band BIP itu memang tidak bisa disamakan dengan. Iya. Jadi lu jadi kayak menggini ya. Yang dulu di sini nggak boleh atau nggak bisa di sini harus bisa. Iya, kita ini aja sepakat aja gitu. Oke. Soalnya kan waktu itu gue banyak produksi tadi, bikin apa? Kenapa penyanyi nggak boleh? Iya juga sih. Iya, masa dia dari mana dia nanti dapat? Ya akhirnya dari situ, tapi akhirnya jalan nih Bang. Iya benar juga. Dan lu support juga ya padahal support. Nah ada nggak waktu itu? Karena gue waktu itu di luaran, gue kan orang-orang gue saingan slang itu adalah BIP. Sama besar itu Ben. Nah, pernah denger nggak? Iya, itu tidak bisa terelakkan ya. Iya, terelakkan. Walaupun sebenarnya nggak ke situ arahnya. Ke situ sebenarnya. Tapi termotivasi ada pasti. Jadi itu jadi motivasi kita untuk gue harus jalan terus. Gitu. Iya. Nah, cuman kan nggak berhenti di situ aja gitu. Iya. Ya, artinya ya berkembang terus lah. Dan itu di jalanan sih begitu. Iya. Wah, slang yang cuman bisa nyaingin cuman BIP aja. Iya.
Tapi tadi situasinya beda. Kalau slang kan fokus di slangnya aja. Kalau beep tadi apa ya, beda sih latar belakangnya. Caranya juga beda. Treatmentnya beda ya. Demokrasi banget. Dan lu juga kayaknya nggak terstruktur ininya deh. Keluarnya kapan gitu. Terserah lu aja. Nggak ada, suka-suka gue aja. Ada momentum ya. Nggak yang harus setiap tahun harus keluar, nggak gitu ya. Enggak. Gue kayak kemarin udah lama nggak kedengar Toto keluar baru. Indra kan kayak orang gila tuh bikin pakai AI tahun lalu loh. Orang belum tahu loh. Iya tuh. Itu ya gue ikutin aja. Ya udah gue ikutin lo. Itu lagu siapa? Lagu lama sama satu lagu baru aja sebenarnya. Satu lagu baru. Yang lagu lama yang mana? Mentari Pagi ya salah. Mentari Pagi itu. Kalau yang si Healing baru. Healing tuh baru. Nanti gue mau kasih di sini apa? Kalau di Indra kan minta dia Healing. Nanti gue kasih video klip terus tuh di sini nih. Wah, bebas nggak apa-apa aja. Nanti lu kasih ke gue ya. Nanti gue kasih video klipnya BIP. Oke. Dan itu sih gue menjadi satu yang kalau gue ngelihat ya Om di luaran sana ya Om. Lu itu adalah orang yang sangat humble. Lu mau bantu siapa aja. Jadi gue kalau dikasih tau, wah lu kalau kayak gitu lu ngomong sama Pai deh. Sama Pai pasti aja dapat solusi, dia bilang. Oke. Dan ternyata memang gue denger, karena gue ngalamin kan, gue aja ditolong sama lu. Dan banyak ternyata di podcast gue yang ngomong, kalau lu perhatiin ya, ada bintang tamu, semua hampir banyak musisi yang, wah gue dulu ininya mempai. Lu tuh emang seneng nolong orang? Enggak tahu gue sebenarnya gue nggak ada juga begitu. Itu berjalan begitu aja gitu loh. Jadi, padahal kan lu sibuk, kayak nggak ada kerjaan gitu. Iya, cuman seru berteman gitu ya. Tiba-tiba ketemu anak band, gue punya nih, ini coba nih band ini, kayak gitu, cuma gitu-gitu aja gue. Maksudnya apa ya? Bukan sesuatu yang dibilang menolong juga gue. Mensupport mungkin lebih. Iya, gue senang aja gitu. Gue senang. Tapi ternyata sebegitu besarnya sebegitu dampaknya, arti. Berarti nah itu sih. Mungkin kita kalau sudah menjadi satu sosok, siapa, mensupport aja berarti banget ya buat band. Itu dia, ya itulah mungkin dampaknya tadi. Dampaknya ya, iya kan? Iya. Apalagi kalau dia berhasil gitu, diceritakan tuh langsung. Iya, tadi seperti lu bilang tadi banyak yang bilang begitu sih. Iya makanya. Dan tapi gue bilang, setiap ada cerita sama gue juga loh. Gue adalah produknya Pai loh. Kalau nggak ada Pai, kita nggak akan rekaman ini. Ditolak, gue bilang. Ditolak karena kita semua kan dulu cover boy. Iya. Underestimate langsung cover boy, nggak usah lu nyanyi aja, jangan ngeband. Akhirnya lu bawa ke label. Waktu itu Pak siapa ya? Pak Yusak. Tidak dikasih tahu bahwa ini siapa gitu. Oke ini bagus nih, oke. Pas buat tanda tangan jadi akhirnya bisa masuk gitu. Iya Pak Yusak benar. Iya. Gila sih waktu itu. Om Pai ini banyak berkah ya Om. Alhamdulillah. Ya. Padahal jadi kayak kesannya kalau orang ngelihat ya, lu tuh yang kerjanya nggak ada kerjaan di rumah terus. Ya. Padahal kalau ketemu susah bener. Sebenarnya enggak sih, gue santai-santai aja. Kita udah mundur. Iya. Tadinya kita mau kemarin, ada rekaman. Oh iya, lupa. Produksi terus. Dan kalau lu seneng ya, memang seneng ngobrol, seneng berbuat tuh seneng ya. Satu gue senang rame. Seneng rame. Terus seneng membuat sesuatu yang baru. Iya, senang dan apa ya? Jamming gue suka banget. Sama siapapun. Iya, sama siapa aja. Oke. Kadang-kadang ada teman yang ada lah yang kadang-kadang bukan juga pemusik pro gitu ya. Iya. Seru-seru aja. Iya, Pai. Ini idola gue lah. Dulu sampai gue bikin joke, gue selalu bikin joke. Nama lu tuh bukan Pai sebenarnya. Apa tuh? Ingin dapku memeluk gunung, apa daya tangan tersampai. Itu nama panjang gue. Nama panjangnya, nama panggilannya Pai. Maksud hati ingin memeluk gunung, iya. Apa daya tangan tersampai. Itu Pai, dipanggilnya Pai. Panggilnya Pai. Padahal Pai itu sebenarnya nama panggilan. Sebenarnya nama Pai Burman. Bukan, nama gue Parlin Burman Siburian. Parlin Burman, cuman Parlin biar Pai panggilan. Enggak, itu dari zaman break dance. Anjir. Zaman dulu. Berarti lu sempet break dance? Sempet lah, gue di Jakarta. Gue anak Jakarta. Kelas 3 SD gue di Jakarta. Iya, gue tahun 85 dong. Iya. Jadi satu gangan itu semua belakangnya diganti I.
Kiki jadi Kikai, Budi jadi Budai gitu, Pak Hanin jadi Pai gitu. Jadi saya juga jadi Verda itu. Verda. Oh, Marley jadi Pai. Oh, itu jauh breakdance. Oh, ternyata Pai itu breakdancer. Oh, ngikutin ya zaman SMP SMA kan. Iya. Itu SMP sih, lebih tepatnya SMP sih. Om Pai ini luar biasa. Nah, Om Pai sekarang lagi project apa nih Om Pai? Gue lagi ngelihat BIP lagi mau comeback lagi untuk ini atau hanya cuman udah keluaran? Yang baru ya kemarin selesai The Brokers ya. The Brokers itu ya ada penyanyi lama-lama juga sih. Yang ini kemarin Candil. Itu kan lagi bikin tuh. Candil. Si Jian, Richie, sama si Excel. Oke, ya. Lu gue tadi dengar lagunya enak. Itu ntar keluar lagi tuh ada grup baru, grup penyanyi semua dan tinggi semua lagi suaranya kan. Itu kalau nggak salah, gue nggak tahu judulnya. Thank you, friend apa? Ya, tentang pertemanan. Tentang pertemanan. Kalau BIP? BIP sih ada momen nanti tinggal telepon betul bisa dalam 1-2 hari rekaman gitu kalau itu anak-anak. Cuman tinggal panggilan Batman aja. Tinggal panggilan ini ya, panggilan alamnya aja. Enggak bikin album, single aja. Bebas. Enggak ada mau album, mau apa, tergantung aja gitu. Enggak, yang sekarang keluar bukan album. Bukan, itu sebenarnya cuman sebenarnya recycle ya, cuman ada 1 lagu baru. Oh, yang si Healing ya? Healingnya. Nah, itu juga gue keluarin tuh Healing di tempatnya Indra. Nah, Om, mau nanya satu lagi, Om. Ada kata-kata F13 itu apa sih? F13 itu formasi yang ke-13. Jadi kenapa 13? Kan orangnya cuma segitu. Formasi yang gua masuk waktu itu dianggap formasi yang ke-13 dari sekian banyak proses sebelumnya selain waktu itu. Emang hampir 13 kali ganti formasi? Mungkin dari kalau nggak tahu lah dihitung mungkin dari band dia SMA atau kayak gimana nggak tahu. Jadi memang udah lama berarti ya. Berarti si Om Penyot juga formasi 14 tuh. Iya, gitu harusnya. Iya kan, ada gitunya. Iya. Om Penyot tuh additional apa enggak sih? Itu gue nggak tahu. Itu gue nggak tahu. Masa album dia. Tapi pasti ada di album itu. Iya. Hubungan baik Om? Sama siapa? Sama Sleng sama semuanya. Baik aja. Baik. Salah. Kan mau ada reunion ya? Iya, ini wacana yang berulang kali sih sebenarnya. Di GBK, gue denger udah tempatnya malah. Iya, cuman ya tadi ya ada aja kadang-kadang banyak faktor lah yang. Iya. Tapi ya banyak banget sih yang ngarep ya, dan gue nggak enaknya gue udah ngomong berapa kali juga tuh gitu loh. Iya. Sebenarnya jadi berarti artinya sebenarnya itu di planning ada. Di planning ada. Tahu kapan tapi ya. Oke. Tapi sih gila sih banyak itu yang pasti mau. Sama ini Om kan sebagai pencipta nih Om. Komposer, arranger, udah ke produser. Sebagai komposer Om. Ini sekarang lagi banyak yang soal kurang bagusnya. Karena gue kemarin habis di Amerika, gue juga sama Om James F. Sunda. Dan ternyata dia yang mengobrak-ngabrik gimana caranya supaya musisi dapat royalti pada saat itu. Nah sekarang menurut lu udah aman belum kalau untuk royalti lu sendiri Om? Iya, kalau bicara soal komposer tadi ya, kan ya kita tahu lah akhir ini banyak banget yang teriakan anak-anak komposer. Iya. Nah itu salah satunya. Iya, berarti ada yang nggak beres. Masih belum beres berarti. Di situ. Jadi ya gue nggak tahu, tapi ya mungkin ya wajar aja pencipta mungkin ngerasa agak gimana si penyanyi atau si yang membawakan lagunya tuh dapat lebih, terus dia ngerasa kok gue terlupakan lah. Kayak gitu. Itu kan wajar ya. Jadi perasaan-perasaan itu ya sebenarnya wajar. Nah, tapi sebenarnya dalam sistem udah ada itu. Cuman mungkin belum berjalan gitu. Belum bagus lah ya, belum sempurna lah. Kontrolnya gimana gue nggak tahu. Tapi ya di sinilah kita ya itulah harus diselesaikan lah tugas kita. Yes. Lo juga Fer, lo kan komposer juga lo. Iya. Kalau sekarang kalau untuk lagu lo di semua lagu-lagu artis-artis yang lain bagus nggak untuk masukan? Gue kalau di
gue kan ada publishing. Ya, Kalau dari publishing gue sih ya gue aman. Ya. Maksudnya bagus. Tapi kalau performing right, performing right yang kemarin yang dibahas tuh itu, ya kan. Dari situ ya itu tadi yang dibahas komposer tadi di situnya, di situnya. Kalau untuk dari yang publisher sih aman. Iya, yang masalah digital. Nah itu memang gue juga bingung sih performing right itu sebenarnya harusnya ada dari dulu ya. Cuman kan memang baru-baru kesini. Iya. Ada yang itu. Tapi gue juga bingung sih. Ada kendala di gue tuh. Wah gimana ya performing right. Apakah ya nggak etis juga kalau gue mintanya langsung gimana? Bingung juga aja. Iya kan? Ya kalau tadi sesuatu yang udah harusnya berjalan tapi nggak berjalan. Nggak perlu begitu. Iya harusnya. Tapi karena nggak dianggap tidak jalan ya mau. Iya. Gimana gitu? Ya berarti sebenarnya dari pihak apa ya? Kalau itu WAMI ya? Iya. Ya mungkin lebih memperbaiki itu lah ya supaya jangan ada yang teriak-teriak kan. Iya kan? Kasihan sih kalau pencipta. Memang sih, gue ngelihat juga banyak pencipta-pencipta yang kok tuanya nggak bagus ya gitu. Banyak banget makanya itu. Padahal dia ada ratusan lagu apa segala macam gitu. Iya. Ya, mudah-mudahan sih ke depannya yang diperjuangin sama Om Dhani sama itu juga gitu. Ya mudah-mudahan berhasil lah untuk menjembatani. Tapi gue memang gak suka ribut-ributnya, mendingan iya kan cari tengahnya biar seru gitu. Oh ya dapat dua-duanya seru temen lagi. Gue ngelihat ada yang ribut-ribut, aduh sedih juga sih. Iya, nggak selesai juga kalau nggak selesai. Iya jadinya sasu ya. Somasi ya. Iya gitulah. Pusing punya lah pokoknya. Tapi sempet lu ikut maksudnya pernah ngalamin gituan juga? Iyalah pasti kan, misalnya kayak ya kepikiran juga, apalagi misalnya kayak pandemi semua ya sebenarnya bukan pencipta doang, artis juga semuanya. Cuma maksudnya ini harus dibereskan sih cepat nih. Kalau Indra bilang enggak, Om Pai bang enggak. Ya udah duitnya udah banyak. Om Indra enggak sih. Ini bukan tentang kita doang. Bukan bukan itu. Maksudnya bahwa kita pelaku di sini dan cukup lama lah udah ya. Ya artinya kita ambil posisi lah gitu. Tapi memang kita yang nggak usah susuan gimana itu. Iya. Lebih ke solusinya aja. Solusinya. Sebenarnya benar sih sistemnya yang harus dibenerin. Iya. Sistemnya benar, nggak ada yang teriak, beres. Iya. Kontrolnya sebenarnya. Kontrol betul loh. Aduh, Pai. Ini gue seneng banget loh bisa ada deket lu. Gue ketemu lagi dari tahun 2000-an dulu awal. Stoto ketemu lagi kita di Gitar Plus. Gitar Plus, acara Gitar Plus. Akhirnya gue bilang, Pai gue boleh, lu datang ke rumah. Gue sekali lihat podcast lo. Gue sekali lihat. Pai berubah juga. Toku juga deh. Ternyata gue gak terlalu jauh banyak. Lo 71? 70? 72 gue. 72 lo. Jadi lu Indra gue. Oh ya pas ya, beda setahun-setahun. Beda setahun kita. Nah cuman gue gak boleh gak boleh ditemin. Oh gitu. Gue jadi sama anak cewek gue, udah biar papa gitu aja. Keren sih. Biar gak ada yang laku. Ditambah pandemi gue gemuk pak, naik 20 kilo. Sekarang ini berarti dulu lebih gede lagi kemarin. Pokoknya 122. Gila. Sekarang 110 lah. 110 tapi dari 90 pak. Dari 90. Naik gila. Terus Om Pai, ini Om Pai, gue satu lagi Om Pai. Kalau lu sebagai pemain gitar Om Pai, lu lebih menyarankan orang untuk punya jati diri, maksudnya lick yang kayak tadi akhirnya lu itu, atau memang harus bisa semua lick, atau maksudnya dalam artian session player deh, session player kan semua lick harus bisa tuh. Itu bisa apakah itu sama seperti vokalis bahwa nanti akan menghilangkan karakter lu? Nah, apakah lu memang harus nyari sendiri? Kalau gitaris ya. Jadi gini mungkin bahasanya gitu ya. Mungkin sama kayak orang bikin masakan ya, bikin ikannya ikan sama. Ikan sama. Bumbunya sama. Tapi cara memasaknya itu yang lo harus cari. Itu yang lo harus cari. Sama kayak lo belajar gitar, licknya itu udah. Ya. Cara memainkannya itunya yang lo. Oke. Itu yang gue bilang taste.
Iya, tes ya. Nah, itulah apa. Nah, untuk tahu tes lo itu ya gimana, butuh memang proses ya untuk sebenarnya jauh sih kalau gue bahas itu sebenarnya tentang Nggak bisa ya lu cari langsung dapet gitu. Nggak bisa ya. Itu sebenarnya tentang lo kenal sama diri lo. Oke. Lo tahu oh ini gua. Oke. Ini gua banget nih. Jadi gini. Nanti satu waktu pasti gitaris itu akan tahu itu dia sendiri. Cuman nggak tahu kapan. Iya. Soalnya gue ngalamin kan. Kenapa ya? Kenapa gue harus begitu sih mainnya? Kenapa gue harus main? Iya begitu. Tapi kenapa harus? Ya kan maksudnya kalau begini kenapa? Iya. Ada pertanyaan kayak gitu kan. Tapi memang itu tahapan ya. Jadi nggak bisa. Jadi tetap teknisnya lo harus lewatin juga gitu loh maksudnya. Ya nggak bisa di awal-awal tiba-tiba langsung nyari gimana tapi lo gak tau chord gitu maksudnya gimana gitu maksudnya. Enggak lah, ini yang untuk yang udah bisa pemain melodi lah gitu. Iya jadi maksud gue tadi tentang tahapan dan akhirnya lo tahu apa ya kayak tadi cara memasak. Oh inilah gue yang masaknya begini, bumbunya boleh sama tapi pasti rasanya beda. Itu kan tangannya maka dibilang benar kayak ngulek sambal kayak gitu kan tangan berapa kali diuleknya pakai digeser lo merasa keringatnya keringat tetes. Berarti sama ya? Sama juga ya, berarti sama vokal, sama yang lain sama ya persis ya. Kebanyakan kan ya, soal misalnya teknis tentang belajar gitar lah itu. Ya memang sih kalau apa ya, kebanyakan membuat jadi sama. Jadi sama tuh karena apa ya? Karena udah ada polanya gitu dan polanya udah ada begini. Cuman akhirnya kita cenderung lupa untuk tadi ke cara ngebawain dia gue gimana gitu loh. Oke. Nah, jadi makanya kebanyakan orang keluarannya jadi sama gara-gara terpaku pada hal itu. Gitu. Padahal yang ini apa sih belajarnya itu teknis tadi. Oke. Terpaku di situ gitu. Ya itu perlu, tapi ada saatnya lo carilah gitu. Tempatnya nggak usah situ-situ terus. Nggak mesti harus begitu juga. Boleh begitu. Boleh shredder, boleh mau jadi gitaris tercepat. Kadang-kadang ada juga gitaris terlambat. Keith Richards mungkin gitaris terlambat. Maksud gua. Ngebayangin begitu. Ya kan nggak harus cepat gitu. Kalau menurut lu main interlude misalnya, kita bikin interlude. Bikin interlude itu gimana hati? Atau memang harus dapat, maksudnya harus jadi sebuah lagu lagi di dalam itu? Gue istilahnya ngombak. Jadi begitu gue dipilihkan nada itu, gue sebenarnya kebawa ke dan pada akhirnya gue membangun nada lagi. Gue nyanyi dalam hati gue sebenarnya. Oke. Nah, berarti lu membuat nada lagi ya? Nada lagi dari ya gue anggapnya kalau bunyi-bunyian tuh kayak gue sedang ngombak, ngikutin ombak, ngikutin flow-nya ombak. Rasa sih udah gitu main situ udah dirasa ya. Kayak lo main surfing di ombak gitu. Karena gue kayak begitu, kalau lu main tuh kenapa nih Ompai ini enak mulu main melodinya gitu. Interlude lu tuh dapet mulu. Lu bayangin interlude tuh yang di lagu Elemen. Anjir enak banget Pak. Sampai dipakai terus tuh. Gila itu bikinnya. Iya, jadi kayak pun nada baru. Yang pastinya tadi proses mungkin gue udah nggak kepakul dengan hal-hal yang udahlah nggak usah dibahas soal teknis kayak gitu. Udahlah. Udah nggak di situ lagi ya. Lu udah. Nah gitu juga nggak ngenakin lagu gitu juga. Iya, otomatis karena kalau lu tadi berarti kan lu masuk ke dalam atmosfer lagu, berarti kalau bilang ombak tadi berarti lu ke bawah. Iya. Nah, iya dengan otomatis berarti kan lu agak masuk ke situ loh. Berarti lu kalau masuk ke situ berarti lu nyari chordnya juga. Iya, otomatis lah. Kesini. Iya. Apa sih flow-nya gue ke bawah, gitu. Gila, tapi bener selama gue pernah akhirnya dibikin di aransemen sama Ompai itu, lu harus dengerin nanti lagunya Maaf Deh Surga, itu di album Save the Best for Last. Dibawain sama di produserin sama Ompai dan lagunya itu bener-bener beda. Enak banget bikinnya. Dan kita memang berapa lama kita bawain pakai versi lu terus. Oh ya? Wah enak banget. Interlude-nya jadi beda. Bukan tenener. Wow. Jadi gitu kan. Lu bikinnya. Wah oke, keren banget. Ferdi ini komposer hebat juga nih. Kebetulan pas lagi di Elemen keluar gitu. Tapi gue bukan menciptakan buat orang sih.
Sebenarnya lu bisa juga loh. Model lu bisa. Gue nyiptain buat band aja. Tapi Om Pai, ini gue satu yang thank you banget. Gue bisa dapat waktu lu. Gue dapat main ke tempatnya Om Pai pas lagi. Untungnya udah beres rekaman. Kalau nggak gue ketemu sama Candil segala macam rame. Nggak jadi podcast. Gue bisa di sini, gue bisa dapat waktu lu. Dan yang gue paling seneng adalah di penontonnya gue banyak sekali yang minta lu untuk ada di podcast. Alhamdulillah dapat. Ada nitip pertanyaan? Enggak sih. Cuman itu aja. Suka bilang gitu. Tolong dong itu Om Pai, Om Pai, Bongki sama Indra kan. F-13, malah disebut jenderal ya, disebut jenderal. Itu juga nggak ngerti. Jangan-jangan militer. Itu dia. Mungkin gue naga bonar. Iya kan? Yang ngangkat rakyatnya gitu, masyarakatnya. Iya, jadi tolong dong Jenderal Pai, Jenderal ini. Itu gue juga nggak tahu. Ya pada akhirnya juga kita ambil itu pernah jadi judul album kata Jenderal. Bukan karena kita buat, tapi karena dari bawahnya begitu. Dari bawah ngomong begitu. Jadi ada lagu Jenderal. Gitu. Ya. Sampai sebegitunya yang cinta sama lu, Pak. Sampai dibilang jenderal, Pak. Gak tahu pangkatnya di mana. Jenderal naga bonar. Naga bonar. Tapi sampai begitu, Pak. Bener. Jadi makanya gue pengen tahu F-13 itu apa. Ada yang nyebut-nyebut. Jenderal apa gitu. Oh ternyata itu. Dari bawah. Gue pikir itu judul lagu yang akhirnya lo. Bukan ya. Akhirnya jadi lagu. Jadi lagu. Oh alah. Sebegitunya dan banyak banget yang sayang sama lu tuh situ. Dan bener. Kalau memang itu lu worth it sih Om Pai dapat itu karena Om Pai adalah salah satu di industri musik orang yang peduli sama musisi sih, temen-temen ya. Cuman ada satu yang bilang nggak ditolong sama lu. Si Didit. Gue gak pernah tolongin Om Pai gitu. Didit saat babab. Oh iya, karena dia udah keren. Om Didit keren juga tuh. Didit keren. Itu dari kecil gue kata dia. Iya bener ya. Iya tetangga. Jadi terkenal dengan Om Pai itu selalu mensupport musisi-musisi lain. Kalau orang bilangnya ditolong, itu udah tolong sih menurut gue kalau support itu. Apalagi udah jadi besar. Enggak, gue takut juga maksudnya gue selalu segan kalau bilang nolong apa enggak. Gue sebenarnya nggak tahu. Berjalan begitu aja. Gitu. Iya. Cuman buat orang yang merasa ditolong ya ditolong. Iya. Wah gila tapi mantap Om Pai. Om Pai thank you banget ya waktunya. Sama-sama. Thank you banget, sehat terus. Iya. Mudah-mudahan selalu berbuat baik lu menjadi berkah terus lah. Sama-sama Fer. Ya, lu juga ya. Wah, kurang 5 kilo lagi bisa lah. Iya, 10 lah ini. Buat kalian yang minta Om Pai udah ada, thank you. Terus yang nonton sampai habis, thank you banget. Gua kasih di sini linknya. Di sini ada video klipnya lagu BIP. Ntar gue nggak tahu yang mana gue kasih. Kalau di Indra kan Healing. Nanti gue kasih yang lain di sini. Ada di caption gue linknya nanti lihat. Terus sama ada Instagramnya Om Pai di sini. Nanti follow, tanya-tanya, silahkan. Yang mau bikin lagu boleh. Produsernya ada, alatnya di sini. Pabrik ya, Pak. Ini alatnya nih. Pabrik. Studionya keren banget sih. Dari sini ya selamat ketemu sama musisi-musisi gede lah. Kalau di tempatnya Om Pai, alhamdulillah. Jadi thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan bahagia selalu. Bye.